Saudara-saudara sekalian, hari ini saya didatangi oleh Ibu Emma dan Saudara Baby. Ibu Emma ini adalah orang tua dari Saudara Vicky, saudara sudah tahu, dan kemudian Emma adalah adik kandungnya. Dalam diskusi kami tadi, insya Allah Ibu tadi menyerahkan dokumen-dokumen tambahan terhadap laporan kami kepada Angel Elga. Kalau untuk keluarga itu dihandle oleh Saudara Baby yang melaporkan. Kalau untuk Vicky itu saya sebagai kuasa pelapor karena Vicky sedang berada dalam tahanan. Nah, oleh karena itu maka kita berprinsip bahwa kasus ini harus jalan. Kembali saya tegaskan bahwa kita akan memberikan rasa yang sama apa yang dirasakan oleh Vicky Prasetyo akibat ulah dari Angel Elga. Kita juga akan berusaha maksimal agar Angel Elga juga merasakan hal yang sama. Bahwa mereka ini ada rasa kasih sayang atau tidak nanti kita lihat. Atau cinta mereka telah terkubur atau tidak nanti kita lihat. Yang pasti kita akan buktikan bahwa Saudara Angel Elga juga ada pelanggaran hukumnya. Saya tegaskan kembali, tadi Ibu ini baru pulang dari Turki, bahwa beliau begitu melihat di video, di YouTube, di TV, beliau sangat simpati mendengar pernyataan saya dengan sahabat saya, Sunan Kalijaga. Beliau terharu karena saya dengan Sunan berkolaborasi, membantu. Saya simpati, saya katakan, karena saya sebagai seorang pria, sebagai seorang laki-laki, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu dalam ajaran agama. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Bukan perempuan yang memimpin laki-laki. Nah, dia apa yang dilakukan oleh Vicky? Dia bertindak, dia mencari pembenaran terhadap perilaku istrinya yang salah. Itu adalah satu tindakan yang wajar. Oleh karena hukum Indonesia mengatur tidak seperti Timur Tengah, maka Angel bisa selamat. Karena dugaan perzinaan dan atau tuduhan perzinaan harus dapat dibuktikan dengan ketika seorang laki-laki dan perempuan sedang melakukan hubungan seksual dan dalam keadaan bugil dapat disaksikan dua orang bahkan lebih, barulah dia masuk dalam unsur-unsurnya. Kami setelah melihat beberapa video, ada 4 YouTube yang kami lihat dari channelnya Angel. Kita sudah Angel Elga Channel, kita sudah bawa ini ke Polda Metro. Kita menemukan bahwa Angel itu menyatakan dan atau menjustifikasi bahwa seorang Vicky Prasetyo adalah seorang penipu atau pembohong. Dia harus dapat buktikan apa yang ditipu dan apa yang dibohong. Yang kedua, dia mengatakan bahwa Vicky itu seharusnya sudah berubah. Saya pikir dia berubah. Berubah yang mana nih? Berubah yang baik menjadi lebih baik atau tidak baik menjadi baik. Itu harus juga dapat dibuktikan. Kemudian dia berbuat maksiat. Dia mengatakan Vicky berbuat maksiat. Maksiat apa? Itu konotasinya asusila, kejahatan seksual. Maksiat. Dengan siapa dia berbuat maksiat? Harus juga dapat dibuktikan. Mengatakan keluarga Vicky juga penipu. Harus dapat dia buktikan apa yang ditipu oleh keluarga. Ibu aja mengatakan bahwa nanti ditambahkan dalam urusan-urusan ya kehidupan rumah tangga beliau ini nggak pernah campur, ya Bu ya. Tidak pernah. Kalau mengatakan bahwa mereka berbohong, nggak pernah, mereka nggak bercampuri. Tapi mereka tahu bahwa Vicky itu kalau sudah sayang kepada seseorang, termasuk pada Angel, semua dia korbankan. Begitu ya Bu ya. Iya. Nah, jadi silakan tambahkan. Sebenarnya kemarin waktu bikin LP itu Mama masih ada di karantina ya Ma. Terus juga belum Dari Turki kan kita di karantina 3 hari. Jadi kan saya Belum nggak tahu. belum tahu. Nah, Jadi nggak akhirnya bisa. ya udah deh, mumpung waktu kosong kan, karena kan besok udah sidang gitu. Ya udah deh Ma, coba deh silaturahmi ke Om Rasman gitu. Terus ada beberapa juga lah yang harus di dokumen gitu, yang nggak bisa kita sebutin. Itu aja sih. Ngejenguk Vicky di Tangerang? Enggak, belum. Kenapa alasan? Emang belum Karena bisa? nggak bisa, memang Oh, belum belum bisa. bisa. Iya, karena ada COVID ini nggak bisa saya jenguk dia. Sebagai ibu? Iya, namanya juga orang tua ya, siapa sih yang nggak merasakan gitu. Anaknya dijolimi sama wanita itu, sedangkan Vicky berkorban untuk wanita itu.
apapun yang wanita itu mau, Vicky usahakan. Mengenai pernikahannya, bagaimana dia di TV, bagaimana dia dicalonkan sama Vicky menjadi caleg gitu, bagaimana kita sosialisasi semua kita curahkan untuk wanita itu gitu, tapi apa gitu sekarang yang diterima sama Vicky kok ini gitu, teganya dia seperti itu. Kita pada saat itu sebelum ada perceraian juga dia sudah merasa malu karena dia ada menuduh saya langsung yang saya tidak bisa katakan di sini. Saya bilang tolong dibuktikan itu, lantas ucapan itu tidak terbukti, dia merasa malu, saya diblok sama dia. Terus saya pernah bilang sama Vicky, kalau kalian mau meneruskan pernikahan sama wanita itu silakan saja, Mama menarik diri, cuma bisa mengawasi pernikahan kalian. Terus kata Vicky, nggak bisa begitu dong Ma. Habis saya bilang saya udah nggak kuat lagi sama wanita itu, fitnahannya, tuduhannya. Saya bilang Mama cukup mendoakan kalian aja, baik-baiklah kalian. Nah terus di situ Angel merasa malu sama saya, makanya ada keributan kecil-kecil sampai jadinya perceraian. Vicky, sudah mah, saya sudah nggak kuat, saya yang gugat cerai. Itulah disitulah awalnya. Ya mungkin nggak bisa saya jabarkan dengan ucapannya karena terlalu penuh gitu, banyak sekali. Ya terutama dia menuduh parfumnya lah hilang, kacamatanya lah hilang, dicuri, dimaling. Bahkan dia pernah bilang, Vicky kalau nipu uangnya dikasihin mamahnya gitu. Saya tuh udah cukup sudah cukup menahan gitu, selama ini saya menahan gitu. Tolong ucapan dia buktikan gitu, jangan cuma dia bisa ngomong di infotainment, karena kan kita juga nggak bisa menuntut infotainment itu karena punya izin siaran. Bagaimana kita bisa menuntut dia, dan saya juga bukan orang yang seperti itu, banyak kerjaan. Yang sama Baby anaknya 3 di rumah, kayak udah misalnya nanya udah dia masih ada kerjaan gitu, doain aja, insya Allah yang terjadi yang terbaik. Udah sekolah aja gitu kan, tetap sekolah online gitu, paling awasin kalau pagi gitu kan, ayo sekolah bangun mandi, biasa yang masih kecil kan belum bisa benar pakai seragam, dipakai seragam, habis itu masak sebentar baru tinggal kerja gitu aja sih. Udah sampai internet juga kita matiin di rumah gitu, biar mereka tuh nggak bisa akses gitu. Dan bersyukur juga jadi ke sekolah di rumah, jadi lingkungannya juga nggak besar kan, karena kalau udah di sekolah nanti ketemu sama siapa gitu, takutnya dia dapat informasi lagi gitu. Ya karena masih anak-anak gitu, takutnya dia belum siap dengar berita begitu kan. Kalau yang udah dewasa mah insya Allah lah bisa ngerti gitu kan, kita support yang namanya sama kakak ipar gitu, seperti apapun dia baik, seperti apapun dia pernah dicintai sama kakak saya. Terus kalau misalnya buat pansos sih enggak gitu, dia tuh sering konflik, sering ribut, kita semua nggak pernah ada yang mau ikut campur. Tapi dari pihak keluarganya, adiknya Lili pertama-tama tuh selalu aja, Angel tuh selalu aja bawa keluarganya Vicky. Tapi kita masih bisa tahan lah gitu, oh ya udahlah mungkin biasalah rumah tangga, ntar juga baik lagi gitu kan. Cuma terus dia tuh nggak berhenti gitu, terus sampai akhirnya Lili tuh ngupload apalah di IG-nya gitu, adiknya gitu. Loh kok lama-lama kok jadi gue yang kena gitu kan Om. Udah agak risih lah, siapa sih orang yang diinjak kepalanya masih diem aja gitu kan. Akhirnya sampai Baby ngerjain kerjaan yang sudah selesai, nanti kapan ada waktu dengan orang yang tepat, dengan waktu yang tepat, ya udah sekarang akhirnya Baby gerak gitu. Apapun yang terjadi, biasanya insya Allah yang terbaik sih di hidup dia gitu, apapun gitu. Yang pasti support, doa terus selalu gitu. Kalau bisa komunikasi mungkin enak ya, karena kan kita nggak bisa komunikasi, ketemu juga sulit karena situasi COVID ini gitu. Yang pasti Baby mendoakan Kak Vicky dari jauh. Yang kangenin dari sosok Kak Vicky? Aduh, kalau kangen tuh kalau pagi, Beb kata dia, pasti dia minta air hangat gitu. Terus kalau dia mau jalan tuh, Beb kakak mau syuting ini kak, bajunya apa aja gitu. Itu pasti Baby siapin, ini langsung Baby taruh mobil dia gitu. Udah itu sih kangen banget pasti. Insya Allah saya kan belum pernah hadir ya, belum pernah melihat langsung. Insya Allah Kesiapannya melihat datang. ketemu Angel gimana? Biasa aja sih. Kalau saya sih alhamdulillah sih nggak ada sih, cuma rasa dendam itu nggak ada sih, cuma
namanya kita umat Islam ya nggak boleh dendam gitu, nggak. Memang juga nggak ada sih habis gitu kalau rasa dendam sih nggak ada. Saya liatin aja jalan persidangan seperti apa, ingin melihat.